Kita gunakan Zoom saja ya untuk pertemuan hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak waktunya terpakai. Waalaikumsalam. Sambil yang lainnya juga join. Hari ini kita mungkin lebih ke sharing untuk apa garis besar perkuliahan mata kuliah web design ya. Mungkin masing-masing perkenalan dulu dong. Mulai dari Salma, Bintang, Sausan, Sylvia, Akbar, Andi, Sanjay. Terus ada Andi Sanjaya, Anissa Fadila, Dani, Adi. Kameranya boleh on sebentar biar saya ambil untuk apa screen capture izin untuk apa untuk absen perkuliahan hari ini. Sambil saya absen ya, Bintang, Lutfi Fatula, terus ada Sylvia. Suaranya di-mute-kan aja dulu, nanti kalau mau bicara boleh dinyalakan. Ada Akbar Khan, ada Andi Sanjaya, Anissa Fadila, Lutfi Fatula, Sarah Nur Afifah, Dani Fatimah. Terus Lutfi Mediana, Rani Nur, Via. Via namanya di rename Via biar di depan kelihatan. Di sini di depannya rek A. Boleh di rename ya? Udah bisa kan nge-rename-nya? Rename-nya ambil di kolom chat, terus nanti rename. Ada klik yang more, terus rename. Terus Rizky Putra, Salma. Siapa yang belum kepanggil? Dani Adi Chandra. Alvia baru join. Sarah Nur juga baru join. Alhamdulillah 21 meeting. Zaki, Wildan, Sukma, Siarti, Fitri Nur. Siapa lagi? Sausan, Salma Aulia, Rani Nur, Lutfi Mediana. Oke, ini kelas manajemen semuanya ya. Yang baru bergabung ini semua total ada 23. Berarti kurang 3 orang lagi ya. Tadi di kelas sebelah 27. Oke. Sylvia, Lutfi, Anissa boleh dinyalakan nggak? Kameranya sebentar aja. Fatima, Rizky, Sukma, Dani, dinyalakan dulu kameranya. Lutfi Fatula, Anissa Fadila, Rizky Putra, Sukma Magfiro, kameranya dinyalakan dulu. Sukma Magfiro, Dani Chandra, Dani Adi Chandra, Sarah Nurnya ada 2. Sylvia, Anissa, Rizky Putra boleh dinyalakan dulu kameranya sebentar. Saya ambil screenshot dulu ya buat kehadiran hari ini. Oke, semangat ini masih pagi-pagi udah pada seger semua, pada cantik-cantik semua. Kayaknya langsung mandi ekspres ya. Nah, saya set tadi jam 7 kalian baca-baca dulu sambil persiapan prepare. 7.30 baru kita masuk room. Maksud saya seperti itu biar kalian punya ini, oke? Okay? Sylvia Anissa Fadila belum ini? Belum on kameranya? Oke, okay. Fitri Nur sudah, Sylvia belum, Anissa. Oke, okay. Rizky nggak ada webcamnya, nggak apa-apa. Saya izin screenshot saya ini di kelas kalian ya, biar kalian juga pegang untuk kehadiran. Oke, okay. Sylvia juga nggak bisa nyala kameranya, nggak apa-apa. Kasih pesan aja ya kalau yang nggak bisa nyala kamera, nggak bisa ada suaranya, kasih pesan biar apa? Kalau misalnya kalian nggak kasih pesan di teks, khawatirnya kalian saya anggap tidak menyimak gitu. Jadi mending ada pesan. Oke, saya kasih. Sekali lagi, tapi yang smile ya. Yang smile dan jari jempolnya dong. 1, 2, 3 untuk kehadiran hari ini. Pertemuan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Cheese. Oke, sudah. Nah, alhamdulillah bisa join juga setelah sepertinya berikutnya pakai Zoom aja deh. Big blue button saya tuh nggak bisa ada suaranya dan tidak bisa ada muncul kamera gitu kan. Jadi tadi saya coba cukup lama makan waktu ya udah lari ke Zoom aja. Nah,
pertemuan kita untuk hari ini pembahasan lebih ke ini apa? Bagaimana kita memahami atau merancang suatu web ya, desain web. Jadi saya buatkan di sini contohnya. Bentar, memahami. Sudah dibaca modulnya? Sudah dibaca belum modulnya? Memahami, mengenal, dan di akhirnya itu merancang ya. Merancang suatu web. Suatu web sederhana, dengan menggunakan salah satu bahasa program ya. Bahasa program. Jadi memahami cara mendesain web, merancang web sederhana. Nah, itu nanti pemahaman tentang HTML, CMS, dan Bootstrap. Nah, ini kompetensi. Kalau tugasnya pertama itu nanti kita membuat program sederhana. Program biodata ya. Biodata sederhana, terus proposal untuk pembuatan game. Pembuatan game yang terakhir itu baru membuat satu game. Desain web yang terakhir baru membuat game. Membuat web. Implementasi web. Nah, ini saya tampilkan ya untuk materi web design kita hari ini. Saya tampilkan sedikit bahasannya. Terlihat nggak? Sudah terlihat belum? Sebelum kenalan saya ini aja, nanti setelah ini kita kenalan ya. Satu persatu menyebutkan tempat tinggalnya di mana sama interest web desainnya seperti apa. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Lihat ya, oke. Nah, ini sedikit sih tentang bahasan atau garis besar mata kuliah web desain kita. Nah, di sini berikutnya kita akan punya beberapa materi yang akan kita bahas. Cuman kan karena kalau ini bersifat ngoding, jadi nanti ada satu sesi itu kita tatap muka lagi gitu, yang dimana kan kalau di daring itu kewajiban kita itu adalah tatap muka di pertemuan 1 dan 9 ya, betul ya, 1 dan 9 tatap muka untuk tugas pertemuan 4, 6, 10, dan 12 itu tugas. Tapi setiap minggu itu akan ada modul, akan ada forum, dan akan ada quiz, itu pasti. Nah, tapi untuk di minggu sekarang, memang saya buatkan createkan forum dan quiz, tapi pelaksanaannya di minggu ini belum ada. Jadi minggu kedua itu baru akan ada quiz dan forum. Jadi diabaikan saja kalau saya sudah createkan di sana untuk pemenuhan kebutuhan saja. Nah, ini terus berikutnya kan akan ada kita belajar HTML ya minggu depan itu dengan bahasa program untuk membuat untuk membuat suatu web, pengenalan dasarnya, skripnya. Mungkin kemungkinan minggu depan atau minggu depannya lagi kita tetap muka lagi biar kita ngoding bareng ya.
Jadi nanti siap-siap kalian di depan komputer. Ada yang nggak punya komputer di sini atau punya laptop? Semua punya laptop? Kalau ada yang nggak punya laptop, report ke saya ya. Nanti biar digabung atau join sama temennya yang punya. Tapi harapan saya nanti berikutnya ngodingnya kita bareng-bareng. Jadi online online coding ya. Jadi ngodingnya bareng-bareng nanti dipandu sama saya di Zoom untuk pengenalan program HTML. Nah, berikutnya setelah HTML kita akan belajar tentang bagaimana mendesain suatu web itu dengan menggunakan CMS ya. Nanti kita kasih warna, kita kasih tampilan, bentuk template-nya seperti apa itu ada. Nah, nanti setelah UTS baru kita sudah mulai mendesain. Jadi project akhir kalian itu adalah membuat suatu web sederhana ya. Nah, ini jadi tugas proyek akhir kalian. Itu akan mengganti nilai UAS. Nah, UTS kita nanti pilihan ganda, yang dimana nanti kalian otomatis akan tahu sendiri ketika kalian udah submit, itu nilainya akan langsung kalian ketahuan sendiri berapa nilai UTS kalian. Jadi hati-hati pada saat mengerjakan. Itu nilai UTS. Dan nilai UASnya adalah uh, pembuatan desain untuk web kalian itu sendiri yang bersifat kelompok gitu ya. Saya sih memberikan tidak terlalu mengetatkan untuk kelompok atau perorangan. Saya kembalikan pada kalian kalau misalnya kalian emang enjoy sendiri silahkan sendiri, tapi otomatis semua mengerjakan sendiri. Atau kalau misalnya Bu, saya mau per kelompok, silahkan itu maksimal 3 orang satu kelompok, boleh di-create dari sekarang dan kalian boleh cari atau rembukan mau bikin judul web apa, mau atau memilih spesifik web yang akan kalian buat itu apa. Misalnya maksud saya kalau misalnya mau interest di traveling, konsisten traveling dari gambar, informasi, sama media-media yang kalian inputkan sama latar belakang dan semuanya itu silakan desain konsisten traveling. Bu, saya mau sport, silakan sport gitu ya. Sportnya misalnya mau sepak bola misalnya, oke boleh sepak bola. Bu, saya mau lebih detail lagi, mau lebih fokus lagi, mau di misalnya mau di Liverpool misalnya gitu ya. Liverpool semua itu silakan. Yang penting konsisten ya. Atau Bu, saya mau tentang pelajaran aja atau tentang mata kuliah, silahkan. Jadi jangan sampai webnya itu macam-macam gitu isinya, tapi lebih baik saran saya lebih fokus agar orang lebih mudah mencari dan lebih mengenali web kalian. Nah, di tahun-tahun kemarin itu sebelum kita kena COVID memang tugas akhirnya itu saya sarankan untuk mendapatkan nilai maksimal itu sampai hosting. Jadi web kalian itu bisa dilihat sama semua orang di seluruh dunia. Tapi untuk yang saat ini nanti kita lihat sambil jalan apakah harus sampai hosting atau tidak. Tapi memang saya sarankan sampai hosting sehingga web kalian itu bisa dinikmati sama banyak orang di seluruh dunia gitu. Banyak pilihan hosting, berarti yang harus persiapan adalah domain dan hosting yang itu memang berbayar gitu ya. Tapi tidak terlalu mahal, ada kok yang cuma sewa 1 bulan atau misalnya 1 tahun itu nggak terlalu banyak hal. Ataupun nanti sama asisten saya mungkin nanti di guide kalau misalnya mau yang gratisan atau kalian cari hosting yang gratisan walaupun misalnya suka ada watermark ya, nah itu paling boleh nanti pilihan kalian. Yang penting intinya hasil karya kalian itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, ini mungkin perkenalan sedikit. Rumah saya di daerah Darwati Ciwastra ya, di Marrakesh. Kalau misalnya ada yang daerah sini, rumahnya boleh main-main ke sini dengan protokol kesehatannya juga. Saya dosen tetap di Universitas Widyatama Fakultas Teknik ya, jurusan informatika. Jadi mengajar manajemen ini suatu challenge ya karena kalian tidak terbiasa ngoding tapi nanti saya buatkan agar menjadi easier mudah buat kalian sehingga nanti bisa memahami. Harapan saya sih kalian walaupun manajemen suka gitu sama coding gitu ya, ataupun mungkin berikutnya ada anak-anak manajemen yang malah jadi programmer gitu ya. Itu tidak menutup kemungkinan karena ternyata oh saya seneng ya ngoding gitu. Silahkan gitu ya, mudah-mudahan menjadi first step ya untuk kalian bisa mengenal dunia informatika dan pemrograman. Saya juga dosen luar biasa di Telkom University ya, dan alhamdulillah
juga hasil disertasi saya, walaupun kuliah saya belum selesai, sedang menunggu sidang. Mohon doanya dari kalian semua, semoga dipermudah menuju saya menyelesaikan studi PhD saya, sehingga bisa segera sidang, dimudahkan sidangnya. Nah, mesinnya bisa kalian cek di sini. Ini mesin saya. Saya bikin mesin deteksi berita hoax ya. Nama mesinnya adalah syihoaxanalyzer.com. SYI ini adalah nama saya. Jadi ini singkatan dari SY Yuliani dan kode dosen saya. Jadi saya bikin SY Yuliani hoaxanalyzer.com. Kalian boleh coba, walaupun itu masih versi beta 1 ya, nanti pengembangan berikutnya alhamdulillah juga sudah dipresentasikan di Badan Cyber Sandi Nasional Indonesia RI sama Jabar Hoax yang ada di Jabar. Nah, terus riset interest saya itu di network security atau di cyber security. Jadi keamanan-keamanan di internet itu memang jadi interest fokus buat saya. Terus interest berikutnya adalah di text processing. Kenapa text processing? Karena deteksi berita hoaxnya ini yang dideteksinya itu dengan menggunakan teks. Jadi seperti kita melakukan searching di Google ya. Nah, di mesin saya seperti itu. Jadi kita ketikkan berita hoax yang mungkin ingin kalian cari gitu ya. Nanti berikutnya dia akan keluar apakah dia betul hoax atau tidak dalam bentuk akurasi persentasi 100% sampai berapa persen. Nanti saya kasih linknya biar kalian bisa coba gitu ya mesin ini. Nah, selanjutnya tapi interest juga sih di kayak motivasi gitu ya, mental healthy itu sebenarnya yang human nature itu saya suka terhadap kesehatan mental itu nomor satu ya untuk manusia itu saya suka juga. Terus mengatur waktu itu juga saya belajar. Jadi ada beberapa sesi saya mengisi acara itu bagaimana mengatur. Jadi nggak teknik banget juga, lebih ke itu teknik itu lebih ke untuk apa ya tuntutan akademik, tapi secara manusiawi lebih suka ke mental healthy gitu ya, kesehatan mental juga bagaimana kita mengatur waktu kita agar produktif. Nah, itu sebenarnya buat saya sendiri belajar ya, mungkin berikutnya sharing buat teman-teman sama mahasiswa. Itu ada beberapa event webinar yang saya isi yang berisi tentang selain tentang mesin deteksi ini ada juga ada beberapa tentang saya mengisi tentang manajemen waktu agar produktif itu juga ada. Nah, terus selanjutnya academic dishasness ini lebih ke bagaimana kalian mahasiswa saya dan saya sendiri itu berusaha untuk jujur dalam sisi apapun. Jadi apapun itu sebaiknya disampaikan dengan jujur gitu ya, termasuk kalau misalnya kalian mengcopy paste suatu artikel itu ditempel gitu ya source-nya atau URL-nya ditempel sehingga bisa kita ketahui bahwa ini sebenarnya sumber utamanya dari URL ini. Atau misalnya kalian bikin aplikasi atau bikin laporan jangan 100% kalian copy paste tempel gitu ya, terus tinggal ganti nama, tapi lebih ke bagaimana ketika kalian ingin mengcopy itu diusahakan ambil dari beberapa artikel dan itu nanti dicantumkan di reference-nya, itu lebih baik. Dan kalaupun nanti ketika tatap muka langsung di kelas ya tidak memasukkan tanda tangan salah satunya juga. Jadi mending izin tidak bisa hadir daripada nanti kalian yang minta tolong diabsenkan dengan yang absenkan dua-duanya kena punishment. Jadi ini sih saran saya, jujur aja biar ringan. Kalau sekali jujur dia pasti akan jujur selamanya. Kalau misalnya sudah sekali nggak jujur akan terus tidak jujur sama. Jadi diharapkan starting awalnya biar mudah itu jujur dari awal ya. Nah, terus kompetensi mata kuliah web design, memahami cara mendesain web pada akhirnya, tapi di awalnya pengenalan terhadap mata kuliah yang tadi saya bilang, bahasa program HTML, CSS, Bootstrap, mungkin WordPress ya kalau misalnya waktu nanti boleh nanti kalau misalnya ini juga kita masuk ke exam bagaimana kita menyimpan data pada file kita itu sendiri. Terus
eh, lagi nih, referensi buku nanti boleh kalian lihat ya berapa buku tentang web. Eh, ini materi nanti saya edit dulu sedikit. Nah, ini tugas mungkin ya. Tugas sebelum UTS itu nanti ada beberapa latihan untuk membuat program sederhana, misalnya menampilkan gambar, membuat link, terus juga menampilkan background gitu ya. Terus nanti juga membuat form. Itu ada latihan-latihan tugas yang akan kalian dapatkan di sebelum UTS. Nah, setelah UTS itu kalian buat untuk proposal pembangunan web design kalian. Dari desainnya mau seperti apa, terus mau kontennya apa, mau nama web kalian apa gitu. Itu nanti dibuatkan proposal, diajukan, nanti saya tambah kurang. Baru nanti di tugas keempat itu sama dengan UAS kalian, itu implementasi webnya yang nanti hasil web kalian itu akan kalian presentasikan kepada saya gitu. Nah, itu di pertemuan ke-13, 14 sudah boleh masuk. Kalau misalnya sudah selesai, Bu, saya mau presentasi itu lebih baik karena ada waktu kita mengkat ya. Sudah habis masa presentasi, kalau sebenarnya sudah habis waktunya, kalian buatkan video saja. Video presentasi yang kalian kasih linknya ke saya akan nilai dari apa? Dari video presentasi yang sudah kalian buat. Nah, penilaian. Lihat penilaian ya. 4 komponen penilaian yang saya gunakan. Ada forum, ada kuis dan tugas, ada UTS dan ada UAS. Nah, ini nilai-nilai yang sangat membantu. Ini 40% kalau kalian reply atau aktif di forum dan komponen kuis dan tugasnya bisa terpenuhi, ini nilai 40 sudah di tangan. Nah, UTS-nya 30% itu hasil dari latihan kalian setiap minggu gitu. Jadi uh, setiap minggu kita kan UTS tuh, setiap minggu kita kan kuis. Nah, dari latihan-latihan kuis itu biasanya dia akan apa? Akan sedikit diambil dari pada latihan kuis itu untuk UTS. Nah, baru UASnya adalah penilaian dari program yang sudah kalian buat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup tentang teknis perkuliahan ya? Saya rasa sama semua 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 dosen juga pasti menerapkan hal yang sama. Harapan saya sih memang cut off date untuk penyerahan kuis ataupun tugas itu saya buat di hari Kamis, karena walaupun saya setnya di hari Jumat untuk satu hari kalau misalnya kalian ada trouble, tapi di hari Kamis tolong di set, di mindset kepalanya bahwa hari Kamis itu adalah batas akhir pengumpulan tugas dan kuis. Karena kalau di hari Jumat itu traffic yang menggunakan kuliah online tuh banyak. Jumat, Sabtu, Minggu itu khawatirnya ada error atau bad error ya, uh, untuk penggunaan kelas kuliah online, karena semua orang pada mengakses di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti banyak. Otomatis uh, apa spesialis kayak saya Jumat tuh pasti rekap kehadiran dan segala macam, dan semua orang akses di jam yang sama. Khususnya untuk hari Minggu malam itu biasanya suka penuh juga karena kayak kita dosen-dosen itu upload modul dan segala macam. Paling itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang ditanyakan boleh dinyalakan mikrofonnya. Sudah cukup paham semuanya untuk mata kuliah perkuliahan kita? Kalau modul, kalau Bu, materi, ya boleh. Namanya siapa? cukup cukup. Sudah cukup semuanya? Tidak ada yang menanyakan lagi? Jadi sudah paham ya? Untuk pertemuan hari ini di modul kalian bisa baca. Oke, yang nggak bisa mic-nya nyala nggak masalah ya. Ada Anissa, ada Rizky, ada Sylvia, ada Dani. Nggak apa-apa, asal bisa menyimak saja. Dan ini pun terrecord ya, nanti berikutnya bisa kalian replay lagi untuk yang belum bisa menyimak atau belum bisa masuk ke, oh ini sorry ada yang waiting. Ada yang bisa join hari ini, nanti boleh di replay lagi di recording yang sudah saya rekamkan, itu saya kasih linknya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, paling saya tanya sedikit tentang modul. Tadi kan saya udah kasih waktu untuk kalian baca modul ya. Kira-kira
modul kita itu bahas tentang apa ya hari ini? Boleh ada yang mau menjelaskan sedikit? Boleh? Siapa yang mau menjelaskan? Via, Ferry, Ya, Bu. boleh mau Via, boleh? Modul kita isinya tentang apa, Via? Tadi udah dibaca belum? Iya, Bu. Perkenalan ya, Kenalan. menjelaskan apa pengertian kayak web design, terus apa ya, website, Hmm, www, terus sekilas apa sih sekilas bagaimana cara membuatnya, Oke. unsur-unsur yang ada di dalam website, Nah, yang gitu-gitu. oke, udah bagus dari baca ya. Berarti udah satu step punya ilmu Yang tentang sekilas. pembuatan web. Nggak apa-apa, nanti kan baca sendiri lebih detailnya. Mau Ya, Bu. menambahkan yang lain? Ini tentang prinsip-prinsip web design apa aja ya? Coba siapa yang mau tambahin? Tadi Via udah jelasin secara global. Saya pengen lebih sedikit aja. Prinsip-prinsip kita membuat web itu apa aja ya? Yang membantu Ferry, M. Delvinanda, Zaki, Sylvia, boleh? Siapa dulu? Prinsip-prinsip, Bu. Ya, kalau kita Itu yang membuat, pertama ada situs web yang dibuat untuk pengguna. namanya Yang apa? kedua ada Namanya? nama itunya, Bu. Mm-mm. Seorang itu web designer. Terus Web designer. Terus ada utility dan usability. Jadi disability. utility itu adalah kegunaan fungsionalitas web. Mm-mm. Terus Sama? ada sama usability, yaitu sifat web yang mendukung kemampuan penggunanya, Bu, Oke, dalam memanipulasi situs web. oke. Satu lagi deh, Terus ada correctness, correctness. Oke, selanjutnya yang ya. selanjutnya boleh dijelaskan sama Delvinanda atau sama Ferry. Zaki, bajunya bagus kamu Zaki hari ini. Meriah, keren. Ya, Bu. Penuh warna Oke, ya, Bu. semangat ya. Kelihatan dari bajunya kamu semangat. Nanti web kamu pasti keren deh. Insya Allah. Selanjutnya boleh siapa yang mau lanjut untuk poin selanjutnya? Bahasan pembuatan web. Prinsip-prinsip dasar pembuatan web. Siapa lagi? Ferry mau? Delvinanda mau? Rizky udah. Sylvia, boleh Sylvia? Prinsip apa tadi, Bu? Prinsip, prinsip Web web, design. ya. Tuh. Ferry mau Yang dinyalain pertama, kameranya, boleh dong? Biar kelihatan. Bu, baru bangun tidur saya, Bu. Waduh, nggak mandi 11 jari dulu. Nggak apa-apa, Ferry, silahkan, Fer. Yang pertama, situs web dibuat untuk pengguna. Hmm. Seorang web designer harus memfokuskan desainnya pada kepentingan pengguna. Next, Yang B, sebentar. Ferry, itu tadi udah dibahas sama Zaki. Sama Rizky. oh, Zaki ya. bagian berarti bagian B. Selanjutnya yang poin 4. Diteruskan. Oh, batasan media internet dan web. Pertama, browser. Rancangan situs web dibuat tidak No. hanya Poin 4. Setelah correctness. setelah correctness. Kan tadi ada prinsip dasar tuh Tidak sampai ada 3. kesalahan dalam yang itu, Bu. Oh iya. Tidak ada kesalahan dalam sistem navigasi atau link yang kosong atau broken link. Itu correctness. Nah, yang 4-nya? Batasan media internet dan web. Pertama, browser. Ya. Yang A, rancangan situs web dibuat tidak hanya mendukung satu jenis browser saja. B, mempertimbangkan setting browser pengguna sehingga halaman web dapat ditampilkan dengan lebih maksimal. Yang C, buatlah situs web dengan teknologi yang kompatibel dan dapat didownload oleh sebagian besar pengguna sehingga bisa diterima oleh lebih banyak pengguna. Oke, sip. Very cukup yang 4. Yang setelah browser, ada yang terakhir satu lagi ya. Kita bahas siapa nih yang mau? Aji, Akbar, Andi.
Boleh bantu tambahin sedikit. Ini prinsip dasar kalian membuat biar kalian paham. Oh ya, kalau mau buat web itu harus ada yang kita pertimbangkan gitu ya. Salah satunya tadi yang disebutkan sama teman-temannya dari Rizky Putra, boleh? Rizky udah tadi ya? Rizky belum. Rizky boleh, Rizky. Mic-nya nyala tuh. Mau dinyalakan kameranya juga boleh. Atau Lutfi, boleh Lutfi. Kalau Rizky belum, Rizky mic-nya nyala tapi nggak ada suaranya. Lutfi boleh Lutfi. Aduh, Lutfi nih udah keren pagi-pagi, mantap. Suaranya Lutfi, keluarin Lutfi. Oh iya, Ya, ya Bu, Lutfi, next. Setelah browser, apalagi sih batasan untuk media internet dan webnya yang harus dipertimbangkan? ada bandwidth Bu, Bandwidth itu apa membuat tuh? halaman yang dapat di-load browser secara tepat. Oke. Terus beberapa tag-tag HTML, khususnya image dan table, ada atribut yang akan membantu browser untuk menampilkan halaman web, walaupun belum seluruh halaman di-load secara lengkap dari web server. Yang terakhir, menggunakan format citra yang efisien. Oke. Kalau bandwidth apa sih kalau menurut Lutfi? Bahasa Lutfi aja. Yang ada di kepala Lutfi apa kalau bandwidth tuh berarti ini gitu. Nggak harus textbook. Menurut Lutfi bandwidth itu apa sih? Sering pasti saya rasa Lutfi bilang bandwidth. Apa itu? Ini mungkin jumlah konsumsi transfer data. Pintar. Jadi bandwidth berarti pita lebar katanya gitu ya. Network kalian, jaringan kalian kan kelihatan ya di bawah tuh. Kalau di Windows itu ada kayak network ya, yang garis itu, nanti kan kelihatan ya di situ kecepatannya berapa. Nah itu kalau ketahuan berarti proses transfer data pada saat menggunakan kalian tuh berapa kecepatannya. Nah itu bisa kalian lihat apakah 10, apakah 20, apakah lebih kan gitu. Itu bisa kalian cek. Nah biasanya dia naik turun ya. Kalau misalnya trafficnya penuh, biasanya dia sedikit gitu kan. Kalau misalnya sedikit orang yang menggunakan, dia full gitu kan networknya. Nah itu juga jadi jadi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Berhubungan dengan apa? Dengan desain. Kenapa bandwidth menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan? Apakah ada hubungannya dengan desain web? Ada nggak hubungannya kira-kira? Salma? Mungkin kalau misalnya si bandwidth-nya stabil, Bu, stagnan, jadi si orang yang pakai situs itu juga nyaman gitu. Misalnya mau buka, misalnya di situs kan ada fitur-fitur tertentu di dalamnya gitu. Misalnya mau buka apa, mau search, atau misalnya ada fitur lain, beranda atau home. Kalau misalnya si bandwidth-nya stabil, stagnan, yang penggunanya juga bakal nyaman. Kalau misalnya bandwidth-nya nggak baik kan nanti jadi aksesnya lama gitu. Oke. Nah, apa hubungannya dengan desain? Yang lain ini apa hubungannya dengan kita saat mendesain web? Dengan bandwidth. Kenapa harus kita pikirkan desain web itu dengan dan ada hubungannya dengan bandwidth? Ada yang mau bantu? Kira-kira yang paling mudah aja dipahami. Kalian, kalau kita ngedesain, kita mau desain nih. Nah, kenapa hubungannya dengan kecepatan? Berarti apa yang harus kita pikirkan ketika kita mendesain suatu web? Mau menambahkan yang lain? Nih Aji, belum bangun nih Aji. Akbarkan, Alfia, Andi Sanjaya, Anissa, Bintang, ayo. Bu. Ya, boleh. Siapa namanya? Delvinanda, Bu. Delvinanda, mau dinyalakan kameranya? Boleh, Delvinanda. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Mungkin bandwidth itu berpengaruh pada saat si orang yang mau nge-search gitu, Bu. Jadi kemudahan akses gitu bagi orang yang ingin mengetahui desain situs yang kita buat kayak gitu. Oke, jadi kita harus bikin desain yang paling simpel lah ya, paling sederhana, sehingga
kalau desain kita rame itu ketika orang mau mengakses itu menjadi lambat gitu ya maksudnya mungkin ya. Iya, Bu. Nah, jadi pada saat kalian mendesain itu pikirkan desain yang paling simpel dan sederhana. Jangan terlalu banyak animasi, jangan terlalu banyak gambar bergerak, jangan terlalu banyak iklan, jangan tempel gambar-gambar yang punya kapasitas yang berat. Itu ketika orang mau mengakses web kita, itu dia akan kesulitan atau menjadi lambat aksesnya. Itu maksudnya. Nah, itu ketika kalian membuat satu desain itu dipikirkan juga semakin simpel websitenya, tapi kontennya bisa mewakili seluruh informasi yang ingin kita sampaikan itu semakin baik. Seperti itu. Oke, satu lagi deh. Yang kelima, ini siapa ya? Satu lagi yang kelima nih, satu lagi deh. Yang berikutnya nggak usah. Satu lagi. Yang poin 5, Fatimah mau jawab nggak? Dani, Bintang, Anissa, Andi Sanjaya, kalau nggak bisa mic-nya nggak bisa nyala nggak apa-apa. Tapi yang bisa boleh. Nah, ini Delvinanda udah nyala mic kameranya. Yang lain? Salma mau jawab nggak Salma? Atau Rani? Salma yang poin 5 dong. Suaranya Salma, mic-nya di-on-kan. Oh, udah ya. Tapi nggak masuk Salma suaranya. Padahal di sini sudah ya. Kenapa ya nggak ada suaranya Salma? Harus pakai mic apa? Harus pakai apa? Maksudnya handsfree. Nggak apa-apa Salma. Next. Nah, udah ada suaranya tuh. Rani deh. Rani suaranya bisa nyala nggak? Rani poin 5 dong. Poin 5 ya, Bu? Iya, poin 5 tuh bahas tentang apa ya prinsip yang harus kita perhatikan pada saat mendesain suatu web. Prinsip yang telah dikenal oleh pengguna baik dari sisi simbol, bahasa, warna, icon, dan sebagainya. Harus mudah dipahami pada saat... Kenapa? Apa namanya? Dikenal dengan prinsip apa yang kelima itu? Aspek GUI. Nah, GUI. Aspek GUI. Oke, silahkan. Lanjutkan. Poin B-nya harus mudah dipahami pada saat pertama kali pengguna mengunjungi situs web tersebut. Sehingga pengguna akan merasa enjoy untuk mengunjungi halaman web tersebut. Oke. GUI itu apa ya? Tahu nggak? GUI ada yang tahu? Nggak tahu, nggak apa-apa. Rani belum tahu. Yang temennya ada yang tahu nggak apa itu GUI? Ada yang tahu nggak? Bintang, tahu nggak GUI Bintang? Graphical User Interface. Siapa barusan? Saya kali, Bu. Kan namanya siapa? Delvi, Bu. Oh, Delvi. Nah, apa itu graphical user interface, Delvi? Nggak apa-apa, belajar baca aja nggak apa-apa. Baca. Gak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, kan belajar. Kan bukan ahli, bukan expert. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar kok. Masih belajar. Metode interaksi pada peranti elektronik secara grafis yang kayak bukan perintah teks gitu. Nah, ini nih. Antara pengguna dengan komputer. Nah, GUI itu tampilan depan kalian nih. Kalian kan buka Zoom nih. Nah, ini GUI kalian. Graphic User Interface. Interface itu kan menjembatani ya. Antara user dengan komputer. Grafik itu adalah tampilan gambarnya ini. Ini yang di depan kalian Zoom ini disebut dengan GUI. Graphic User Interface. Jadi ada simbol-simbol kan di sini ya. Ada warnanya otomatis backgroundnya hitam belakangnya. Terus ada icon-icon, ada icon ini nih, speaker, icon video, ada icon share screen, ada icon more, ada icon turn on, turn off, sound, ada recording, ada gambar kalian di sini kamera. Ini bentuk GUI kalian. Jadi harus dipikirkan juga bahasa yang mau dipakai apa. Apakah kamu English? Kalau English konsisten ya. Jangan campur English, campur Indonesia, campur Sunda gitu ya. Kalau mau Sunda gitu. Oke, berarti web tentang Sunda gitu ya. Atau mau tentang mau pakai English semua, jadi konsisten. Warna juga diperhatikan agar selaras. Jangan sampai
merusak atau tidak nyaman dilihat oleh user. Itu juga harus dipikirkan. Icon juga sama, pakai icon-icon yang standar internasional yang biasa orang gunakan, sehingga kalian kalau bikin ada gambar mic di sini kan orang udah tahu ini gambar mic untuk menyalakan suara. Ada gambar video, silakan tempelkan video-video standar icon yang sudah biasa digunakan agar orang-orang bisa mengakses video kalian. Itu sih sebenarnya, jadi harus pikirkan. Nah, satu lagi sih 2 3 1 2 ya, tadi sempat dibahas sama temennya. Kita juga bahas tentang prinsip satu, itu harus fokus pada desain serta apa yang diperlukan oleh user. Kalau misalnya mau bikin tentang e-commerce, ya berarti kita harus fokuskan tentang penjualan, kan seperti itu ya. Nah, terus kita lihat siapa user kita, terus apakah dia kalangan mahasiswa, apakah dia untuk anak-anak, apakah dia untuk pekerja, apakah dia orang-orang yang udah umurnya misalnya orang tua gitu ya. Itu juga harus dipikirkan karakternya, sehingga web kita itu untuk siapa. Sama seperti kalian ngedesain baju kalian ya, kalian kan ngedesain baju ya, baju untuk pergi ke kampus nih kayak gini nih gitu ya setelannya. Baju untuk misalnya wawancara ini setelan seperti ini, baju untuk ke sekolah misalnya ini setelannya seperti ini, baju untuk keundangan ini setelan seperti. Nah, seperti itu pun juga kita membuat suatu web. Oh ya, ini web buat ABG gitu ya, ini buat kaum milenial, ini buat untuk anak-anak misalnya, itu juga harus dipikirkan. Oke, selanjutnya utility dan usability. Jadi kita ambil orang yang paling banyak memerlukan akses untuk menggunakan website itu. Jadi yang paling banyak itu kita buat gitu. Berarti orang yang perlunya banyak. Ada utility sama usability ya. Ini lebih ke fungsional dari suatu web itu sendiri. Jadi fungsinya buat apa? Fungsinya buat jualan, ya silahkan maksimalkan data untuk jualannya, kan seperti itu. Dan memang betul-betul bermanfaat untuk pengguna. Itu juga harus diperhatikan. Jadi ini salah satu pertimbangan. Selain yang berikutnya kalian bisa baca. Selanjutnya itu bahasan tentang unsur-unsur website. Ada domain, ada hosting. Ada yang tahu nggak apa itu domain, apa itu hosting? Tadi saya sudah bahas di depan ya. 2 itu aja deh sedikit. Apa itu domain, apa itu hosting? Ada lagi yang mau bantu jawab? Andi Sanjaya hadir nggak? Andi? Hadir, Bu. Boleh, Andi. Apa itu domain? Ya, Bu. Apa itu hosting? Oh, ya. Domain name Andi, adalah badan kamu alamat. bagus banget, Andi nih. Aduh, keren banget nih. Atlet nih kayaknya nih. Atlet gym ya? Enggak, Bu. Nah, itu Enggak. kamu edit antara badan dan muka. Saya curiga kamu edit badannya badan orang lain, mukanya muka kamu. Enggak ya, asli ya? Enggak, Bu. Asli itu mah. Mantap, Asli. mantap, keren. Nah gitu dong. Oke, Andi, lanjut nih. Lanjut, Bu. Ya, apa sih Domain yang maksud name, domain, apa itu dengan hosting? Domain adalah alamat permanen situs di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs, atau dengan kata lain domain name. Dengan situs alamat yang digunakan untuk menemukan situs kita pada dunia internet. Itu aja, Bu. Contohnya apa sih? Contoh domain itu apa? Contohnya domain sendiri kayak www.yahoo.com. Bisa juga tanpa www gitu, Bu. Oke. Kalian setelah belajar web design, stop baca www ya. Memang itu bahasa Indonesia www, tapi jangan dibaca www, tapi www atau www. Ya, triple. Oke. Nah, karena kalian udah belajar web design kan. Nah, untuk bahasa orang teknisnya itu dibaca www. Itu untuk apa? Agar kalian nanti ketika ketemu sama orang teknik sama bahasanya. Nah, kayak Yahoo, kayak Zoom itu nama. Kayak misalnya Shopee, kayak misalnya Lazada, kayak misalnya kuliah online di Diatama, itu namanya domain. Jadi itu yang saya bilang, dari sekarang kalian cari kelompok dan tentukan kalian mau kasih nama domain untuk web kalian itu apa. Silahkan.
Dan itu nanti akan berbayar karena nanti kita akan beli kan nama itu apakah sudah tersedia atau tidak. Kalau misalnya toko online itu biasanya nanti kita cari, oh ini sudah tersedia berarti kita nggak bisa pakai itu. Berarti kita pakai misalnya toko online apa gitu, itu silakan. Nah satu lagi dong, apa itu hosting? Masih mau Andi yang jelaskan atau ada yang lain? Andi aja deh biar cepet yuk, karena waktu kita sedikit lagi. Hosting Oh, apa saya Andi? lagi, Bu. Ya boleh Andi lagi. Hosting yaitu dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam hard disk. Nah, tempat menyimpan berbagai data, file, gambar, itu Bu. Yang Hosting. ditampilkan di situs ya hosting. Nah, itu yang paling penting. Yang ditampilkan di situs. Jadi ya. Kalau kalian mau lihat file kalian di komputer, berarti kan filenya disimpan di hard disk ya? Iya, betul. Nah, hosting ini adalah tempat penyimpanan file atau data-data atau file-file kalian yang ada di internet atau yang ada di situs. Nah, biasanya kita harus sewa di ISP namanya Internet Service Provider. ISP kita itu contohnya kayak Rumah Web, kayak Bisnet, kayak Indosat, itu dia buka juga kayak Sentrin. Itu kita bisa nyewa server namanya ya, agar si web kita bisa ditampilkan di atau namanya di hosting gitu ya, di ruang publik. Jadi bisa dilihat di seluruh dunia, ya kan? Nah, ini yang saya maksudkan menjadi tugas akhir kalian kalau memungkinkan dilengkapi agar kalian ketika bikin desain web udah cantik, udah bagus, itu bisa di hosting. Jadi kalian nggak usah presentasi kepada saya lagi dalam bentuk PowerPoint, tapi kalian kasih URL domain kalian aja sama saya, nanti sama saya dicek bentuk webnya. Nah, seperti itu. Paling dasar untuk pengenalan web seperti itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Waktu kita juga sudah habis. Mungkin kalian ada kelas lagi selanjutnya. Dan saya juga sama ada kelas selanjutnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, itu nanti kita lanjut di ini ya, di WA grup. Karena lebih mudah sepertinya kita untuk berkomunikasi itu di WA group. Saya mau minta satu orang untuk mewakili kelas, siapa ya? Ketua kelasnya? Ditunjuk aja. Nanti tolong kasih tahu ke saya. Fungsinya ketua kelas itu mendistribusi informasi. mendistribusi informasi dari saya ke mahasiswa, dari teman-teman kalian ke saya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, tampung dulu ke ketua kelasnya, nanti ketua kelas kolek. Karena biasanya kalau ceceran satu persatu dan pertanyaannya sama, nanti saya menjawabnya mengulang-ulang gitu. Biasanya boleh di grup, nanti diwakili sama ketua kelasnya. Itu pun berdasarkan udah kalau misalnya pertanyaan yang sama. Jadi boleh digunakan WA grupnya agar memudahkan untuk kita berkomunikasi. Ada yang tanyakan lagi nggak? Sudah cukupkah hari ini perkuliahannya? Sudah, Bu. Sudah ya, Ya, Bu. alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang dapat hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Amin. Dan Amin. bisa menjadi ladang pahala untuk kehadiran kalian hari ini karena mencari ilmu. Ya, berikutnya saya mungkin akhiri izin pamit untuk pertemuan kita hari ini. Oke. Nah, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, mungkin saya izin pamit ya untuk pertemuan hari ini. Materinya nanti akan saya share di grup GWA atau di kuliah online. Ya, jangan lupa kerjakan untuk minggu berikutnya kuis dan tugasnya, jangan sampai telat. Forumnya diisi, di reply ya, agar terlihat activity compliance-nya. Mungkin saya sedikit liatin ya, apa itu activity compliance, itu bisa saya cek dari sini, saya share sedikit aja biar kalian lihat bahwa otomatis terlihat gitu aktivitas kalian yang tidak pernah aktif juga nanti kelihatan karena saya sudah set di sini. Kelihatan? Nah, ini Kelihatan, Bu. Nah, ini kelas C kan ya. Logout ya.
Nah, di sini kan ada kelasnya nih. Terlihat aktivitas kalian itu di sini. Biar kalian tahu kegiatan kalian itu ternyata nah ini course completion, edit setting bukan ya? Bukan. Nah ini nih, report activity report. Nah, pertemuan 1, pertemuan 2, nih ada 115 yang view dan 28 user yang login. Modul ini biasanya ada apa? Ada tabelnya yang bisa dilihat sehingga kehadirannya ketahuan. Tapi di sini nggak bisa kebuka ya, harusnya bisa. Di sini seharusnya bisa. Nah intinya seperti itulah, bisa didetek nilai dan segala macam kehadirannya sehingga memudahkan saya untuk mereport. Misalnya kalau ada yang masih belum selesai atau belum mengerjakan, itu bisa ketahuan. Report ya, activity report, activity completion ini bukan. Nah ini nih kelihatan ya? Ini yang masuk Vicon WebC. Tapi memang kalau misalnya dia minta klik yang tanda hijau itu dikomplitkan aja. Atau kalian manual complete kegiatan. Nah ini kayak Dani udah melakukan completed kegiatan, activation, Salma juga udah. Ini Zaki ini rajin banget ya, melakukan completed itu pakai manual aja, manual. Jadi biar kedata sama saya di sini. Nih sampai Bintang juga lengkap nih ya. Wildan yang belum boleh lakukan activity completion-nya pakai manual aja. Dilengkapi, nanti tanya sama temennya gimana agar bisa kedetek. Jadi mudah nanti saya melihat kegiatan yang sudah kalian kerjakan bahwa kalian udah masuk ke sistem. Oke, paling gitu aja bahasannya hari ini. Mungkin saya akhiri perkuliahan kita. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, izin live ya semuanya ya. Tetap sehat, bahagia, jaga kesehatan, banyak berdoa agar dipermudah semua, diberi kesehatan semua, dibaguskan rezekinya. Ya. Amin. Saya akhiri perkuliahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ini kita ini sekali lagi dong. Tadi ada temennya yang nggak masuk ya? Belum masuk ke ini. Sekali lagi saya ambil screenshot. Boleh, Bu. Tadi soalnya baru 17 orang. Nah ini udah full. Nggak apa-apa kalau yang nggak mau dinyalakan juga. Untuk ini aja. Untuk untuk data. Kalau ada yang mau dinyalakan kameranya boleh. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Buat data ini aja. Aduh sorry. Buat data kehadiran. Oke, boleh smile. 1, 2, 3. Cheese. 1 halaman lagi. Sebentar. Nah, ini yang kecil ya. Tadi soalnya baru 23. 1 halaman lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah habis. Saya share. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.